Salam, selamat pagi buat kita semua, sahabat-sahabat bersemuanya. Pada pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita dengan judul Kehadiran Tuhan di masa-masa sulit. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pengantar renungan pagi kita. Dengan judul Aku Mau Yesus Sertaku. Aku mau Yesus sertaku, ku takut sendirian. Bila Tuhan dekat aku, tangannya melindungkan, aku tak akan takut. Karena Yesus menjaga, ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejakmu. Ku mau Yesus sertaku, karena lemahlah aku. Suaranya menghibur aku dan menuntun jejakku. Aku tak akan takut, karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Ku mau Yesus sertaku selama aku di dunia. Ia memberkati aku dengan kasih karunia. Aku tak akan takut, karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Ku mau Yesus sertaku, Ia beri kekuatan. Ia yang memimpin aku ke Kanaan. Aku tak akan takut, karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Amin. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam semaan dan atas kerajaan surga, pada pagi ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur karena kami boleh merasakan akan berkat Tuhan sepanjang malam dalam perlindungan-Mu melalui tidur kami, dan pada pagi ini kami bangun untuk yang sehat Bapa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Firman-Nya Bapa, biarlah kuasa Roh-Mu dapat mengurapi kami, agar kami boleh dapat mengerti dan memahami akan sabda-Mu Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, kami hari lepas hari boleh hidup di dalam pertumbuhan karunia kami, beriman selalu kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, amin. Kita akan dengarkan bacaan renungan pagi kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Februari, dengan judul Kehidupan Tuhan di Masa-Masa Sulit. Ayatnya di dalam Yesaya pasal 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Saat itu bulan Februari di tahun 1999, kaki saya hampir tidak menyentuh trotoar saat saya berjalan dengan cepat melintasi kampus menuju mobil saya. Matahari sore bersinar dan angin sejuk yang menerpa wajah saya meningkatkan endorfin saya setinggi-tingginya hingga saya ingin berputar, melompat dan berteriak. Saya hidup untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Saya merasa cukup bersemangat untuk mendaftar ke program kelas pendidikan lanjutan 4 tahun sebelumnya. Setelah 5 bulan menderita sakit kepala yang tidak biasa, saya menyadari bahwa keteguhan pikiran atas sesuatu hal yang tidak menghilangkan rasa sakit yang membakar itu. Penguntit yang diam dan berbahaya perlahan-lahan merampas kesehatan dan semangat saya untuk hidup. Namun, perjalanan tanpa akhir ke banyak dokter dan tes kesehatan yang tak terhitung jumlahnya tidak membuat saya lega. Seiring berlalunya hari, kekuatan saya berkurang hingga saya hampir terlalu lemah untuk berjalan. Selama bertahun-tahun, saya berjuang melawan penyakit menular yang tidak diketahui, dan sekarang penyakitnya sudah sangat akut sehingga usus besar saya penuh dengan potongan-potongan kecil luka dan bisul. Pada salah satu hari tergelap saya menyadari bahwa bahkan kemauan saya untuk hidup pun telah lenyap. Saat air mata keputusasaan membasahi bantal saya, sebuah ayat dalam Yesaya terlintas di benak saya. Dalam segala kesesakan mereka, Dia menderita. Tiba-tiba saya membayangkan malaikat pelindung saya duduk di tempat tidur di samping saya, dan saya bertanya-tanya apakah dia juga sedang menangis bersama-sama dengan saya. Sungguh, itu adalah pemikiran yang menghibur. Selama bulan-bulan yang menyakitkan itu, saya merasa tangan Tuhan melalui kasih dan dukungan dari banyak anggota keluarga dan teman-teman yang luar biasa di seluruh dunia yang menyemangati dan mendoakan saya. Lambat laun dokter saya dengan bantuan laboratorium medis mengungkapkan kompleksitas penyakit saya dan mengembangkan rencana pengobatan jangka panjang. Sekarang ketika racun amuba dan merkuri sedang diberantas, saya mengalami penyembuhan dan kemampuan untuk berkonsentrasi dan berpikir jernih. Saya telah belajar bahwa Tuhan mengizinkan masa-masa sulit untuk menguji keabsahan iman saya. Cara kita bereaksi dalam suatu krisis adalah barometer seberapa besar kita sebenarnya percaya bahwa Tuhan memegang kendali dan melakukan apa yang diperlukan untuk membangun karakter yang kuat dalam diri kita. Kondisi tersebut yang melumpuhkan kita bisa menjadi inspirasi untuk nyanyian yang suatu hari nanti
akan kita nyanyikan kepada dunia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memegang kendali dan membangun karakter kami melalui masa-masa sulit. Demikian bacaan renungan pagi dari pengalaman dari Charlotte Bauman, bagaimana kisah yang dia alami menjadi inspirasi bagi kita. Ketika kita hidup di masa-masa sulit, janganlah kita putus asa, janganlah kita merasa kesepian, janganlah kita merasa sedih, tetapi kita berharaplah kepada Tuhan. Mari membuka Alkitab, membaca daripada isi Alkitab itu, karena isi Alkitab itu adalah firman Tuhan yang menjadi pendamping hidup kita, yang memberi penyemangat bagi kita, yang memberi inspirasi bagi kita untuk kita boleh bangkit dan semangat keluar daripada masa-masa sulit. Karena Yesaya telah berkata bahwa dalam segala kesesakan, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggondong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi Allah berserta kita, selalu berada di samping kita, selalu membantu menolong kita di dalam kesesakan kita, di dalam masa-masa sulit kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bacaan renungan pagi yang menjadi inspirasi bagi kami, motivasi bagi kami, agar di masa-masa sulit kami selalu mengharapkan akan kehadiran-Mu. Kami selalu berharap bahwa Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami menghadapi masa-masa sulit kami tidak putus asa. Tetapi biarlah ya Tuhan, kami datang kepadamu yang adalah pendamping hidup kami, yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami boleh setia membaca dan mempelajarikan firman-Mu, dan kami merasa bahwa Tuhan hadir bersama-sama di dalam kami di masa-masa sulit kami. Sehingga kami boleh terlepas dari masa-masa sulit kami. Kami boleh mendapatkan suatu kelegaan, kami boleh mendapatkan suatu penghiburan, dan juga terlepas daripada semua kesulitan-kesulitan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Shalom, selamat pagi ketuhanan sudah bergabung dan berkomentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa informasi bahwa saya sedang membuat YouTube, dan saya minta saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, jangan lupa like dan memberikan komentar dan masukan agar YouTube saya bisa berjalan dengan baik dan membuat saya untuk mendukung saya untuk membuat channel saya, dan dengan ini menjadi satu berkat bagi kita semua untuk bertumbuh di dalam kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Amin.